syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari iyadzan billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama sang khatib wasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak hanya terucap oleh lisan, akan tetapi ketakwaan yang ditunjukkan oleh lisan kita, oleh hati kita, oleh harta kita, dan oleh jiwa kita dengan segenap penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahim, atas berbagai macam nikmat yang luar biasa kepada kita, maka marilah kita mempelajari bersama kisah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam terdahulu ketika mereka menjadikan wakaf sebagai gaya hidup mereka dan mindset mereka ketika mereka akan berkalang tanah. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi kota Madinah, fanazala bi Quba, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam turun di sebuah tempat bernama Quba, lalu mendatangi tempat tersebut dan membangun sebuah masjid. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta ontanya berjalan, kemudian sampailah di sebuah tempat yang mana kelak itu menjadi Masjid Nabawi. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui tempat berdirinya onta tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bani Najjar selaku pemilik tanah tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya Bani Najjar, ya Bani Najjar, faminuni bihaitikum hadza." Wahai Bani Najjar, berilah aku harta, berilah aku harga, bihaitikum hadza, untuk supaya aku beli tanahmu ini agar aku jadikan di atasnya masjid. Maka lihatlah bagaimana pemikiran, pola pikir sahabat radhiyallahu taala anhum, wahumul ansor, dan mereka adalah kaum Ansor. Maka mereka katakan, lan natluba thamanaha illa ilallah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita tidak meminta harga untuk tanah tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha shadaqatun lillah, dan bahwasanya tanah tersebut kami ikhlas untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana keikhlasan para sahabat dalam mewakafkan hartanya. Maka tanah tersebut telah berlalu lebih dari 1400 tahun dan menjadi hati para kaum muslimin. Dan sampai sekarang masjid tersebut adalah Al-Masjidun Nabawi, yang mana banyak ribuan, jutaan kaum muslimin sholat di dalamnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka lihatlah mindset para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka berusaha agar mereka tidak meninggalkan dunia kecuali mereka telah memiliki wakaf, sehingga ketika jasad mereka beristirahat, mereka memiliki pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ma min sahabiyin illa walahu maqdirah illa waqad waqaf." Tidaklah ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam walahu maqdirah, dan dia memiliki keluasan harta, kecuali ia pasti pernah mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal senada juga dikatakan oleh imam besar kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, "Balagoni an thamanina minal ansar," telah sampai kepadaku kabar bahwasanya ada paling tidak sedikitnya 80 sahabat Ansor, mereka mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memiliki keluasan harta. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita ketahui bersama bahwasanya wakaf adalah gaya hidup mereka. Wakaf adalah salah satu jalan yang mereka lakukan untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir
setelah kematian mereka. Maka di antara contoh tersebut adalah sahabat radhiyallahu taala anhu yang bernama Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau min aktsarin nasi amwalan bil Madinah. Beliau adalah orang yang paling kaya di kota Madinah. Orang yang paling kaya. Wa kana min anfasi amwalih. Dan sesungguhnya harta yang paling berharga di sisi Abu Talhah adalah sebuah kebun kurma. Maka dahulu seorang yang memiliki kebun kurma, maka ia adalah orang yang kaya, orang yang memiliki harta berlebih. Karena kurma adalah salah satu komoditas yang paling berharga pada saat itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mampir ke kebun kurma Abu Talhah, wa yashrabu min ma'iha, dan seringkali meminum dari mata air yang ada di kebun kurma tersebut. Maka tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, lan tanalul birra, kalian wahai para sahabat, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia yang telah teruji keimanannya, yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka susah, tatkala alaihi salatu wassalam dalam peperangan, maka Allah masih katakan lan tanalul birra, kalian semua wahai para sahabat tidak akan sampai derajat albir, keimanan yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan dan bersedekah dari harta yang paling kalian cintai. Maka ketika Abu Talhah radhiyallahu taala mendengar ayat ini, maka Abu Talhah bergegas menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebun kurma ini adalah harta yang paling aku cintai. Maka ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keimanan seorang tidak akan sempurna sampai ia memberikan apa yang ia cintai dari hartanya, maka ketahuilah hadhil ard, maka tanah ini shadaqatun lillah, sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata alaihi salatu wasalam, sungguh tijarah, sungguh perniagaan yang sungguh menguntungkan. Wa innaha la rabihah, dan sesungguhnya perdagangan tersebut adalah perdagangan yang sangat menguntungkan. Maka lihatlah Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat tersebut, maka beliau radhiyallahu taala anhu langsung bergegas untuk mensedekahkan dan mewakafkan harta yang paling berharga. Tidak jauh dari itu, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin, Al-Faruq Umar, diriwayatkan oleh anaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Umar radhiyallahu taala anhu asaba ardhan bi Khaybar, adalah ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan sebidang tanah yang bagus di sebuah kota yang bernama Khaybar. Maka Umar radhiyallahu taala anhu bermusyawarah, meminta petunjuk, meminta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diapakan tanah ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan, ya Rasulullah, inni qad asabtu ardhan, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebuah tanah, wahya anfasul mal, dan sesungguhnya ini adalah harta yang paling aku cintai, dan sesungguhnya tidaklah pernah aku mendapatkan tanah yang lebih baik daripada tanah Khaybar ini. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ya Umar, wahai Umar, in syi'ta habbasta aslaha, apabila engkau ingin mendengar nasihatku, aku akan berikan engkau sebuah saran yang baik, saran yang insya Allah akan bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat kelak. Maka apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta ya Umar habbasta aslaha, apabila engkau berkehendak wahai Umar radhiyallahu taala anhu, habbasta aslaha, engkau wakafkan tanah tersebut, dan apa yang tumbuh dari tanah tersebut, apa yang dihasilkan dari tanah tersebut, dari kurma ataupun yang lainnya, tasodak, engkau mensedekahkan untuk kaum muslimin. Maka Umar radhiyallahu taala anhu pun mensedekahkan tanah yang paling dia cintai kepada kaum muslimin lillahi taala. Begitu juga sahabat yang lainnya bernama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu.
Khalid bin Walid tatkala diminta oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu untuk membayar zakat, maka para sahabat pun mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Khalid tidak membayar zakat." Maka mereka mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma Khalidun fa innakum qad zalamtumuh." Adapun Khalid, kalian telah berbuat zalim kepada dirinya. Fa inna Khalidan qad tasaddaqa a'tadahu wa adri'ahu lillah. Sesungguhnya Khalid telah mensedekahkan semua persenjataannya dan alat-alat perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak memiliki harta kembali. Maka kita tahu Khalid bin Walid adalah muqatilun fi sabilillah, mujahidun fi sabilillah, seorang panglima perang. Maka harta yang paling berharga bagi seorang panglima perang saat itu adalah senjatanya, adalah alat perangnya. Dan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu telah mensedekahkan harta yang paling ia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga Utsman radhiyallahu taala anhu, tatkala itu Madinah adalah tempat yang panas. Madinah pada waktu itu kering dan kaum muslimin membutuhkan mata air sehingga kaum muslimin bisa minum dan mengambil kebermanfaatan sumur tersebut. Maka muncullah Utsman radhiyallahu taala anhu membeli bi'ru rumah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum pembelian tersebut, "Man yashtari hadhil bi'r fayakunu dalwuhu kadila'il muslimin." Siapa yang mau membeli bi'ru rumah, sumur rumah ini, sehingga ketika setelah ia beli, ia wakafkan untuk kaum muslimin sehingga pahalanya terus mengalir. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu pun langsung membeli sumur tersebut, kemudian ia wakafkan untuk kaum muslimin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, itulah potret bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka memiliki kelebihan harta, maka mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk mencari aspek-aspek yang bisa mereka wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengetahui tujuan kehidupan di dunia mereka adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ibadallah, pada khutbah Jumat yang kedua kali ini, setelah kita mengetahui ternyata gaya hidup sahabat radhiyallahu taala anhum yang merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul, mereka ketika memiliki keluasan harta, mereka mewakafkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Harta adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia. Sebagaimana firman Allah, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia mencintai hartanya, maka ia pasti akan menggunakan harta tersebut untuk kebermanfaatan dirinya ketika ia hidup dan ketika ia telah tiada.
dan sebaik-baik yang bisa ia gunakan adalah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Siapa yang berkehendak memberikan hutangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan dan lipat gandakan untuknya dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melipat gandakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, sesungguhnya ketika seorang dalam keadaan kelebihan harta, maka itu adalah ujian bagi dirinya. Maka sedekah yang paling baik adalah sedekah ketika seorang itu memiliki keluasan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika ditanya ayu shadaqati afdol, sedekah apakah yang paling baik? Kata alaihi salatu wasallam, anta shaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil. Engkau sedekah yang paling afdol adalah engkau bersedekah wa anta sahih, engkau dalam keadaan sehat, engkau dalam keadaan berada syahihun, engkau dalam keadaan khawatir berkurang hartamu. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina, engkau khawatir kekurangan harta dan engkau berharap esok saya akan mendapatkan profit berlebih, esok saya akan mendapatkan harta berlebih. Maka ini adalah sedekah yang paling afdol. Kemudian kata alaihi salatu wassalam, wala tumhil, dan jangan sekali-kali engkau tunda keinginan sedekah tersebut. Jangan sekali-kali engkau tunda keinginan sedekah tersebut. Kemudian kata alaihi salatu wassalam, hatta idza balagatil hulqum, maka ketika engkau tunda, engkau tidak tahu engkau akan meninggal dunia. Maka tatkala idza balagatil hulqum, ketika ruh sudah mencapai kerongkongan, engkau kemudian berangan-angan, kemudian memberikan wasiat, saya mau bersedekah ini, saya mau bersedekah ini, saya mau memberikan wasiat ini dan ini. Dan tentunya pahala yang akan didapatkan seorang ketika ia bersedekah sebelum dia sakarat, ketika ia dalam keadaan keluasan rezeki, itu lebih baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala juga katakan, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Bersedekahlah, wakafkanlah harta sebagian saja, mimma ja'alakum mustakhlafina fi, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian pemilik sementara. Maka di sini ada isyarat bahwasanya harta yang kita miliki sekarang adalah harta yang sementara. Kata Allah, mustakhlaf, khalifah pengganti. Artinya harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelak ketika kita memiliki harta tersebut, maka harta tersebut imma akan dimiliki orang lain dengan jalur jual beli, atau jalur penipuan, atau jalur yang lain seperti wasiat, hadiah, ataupun menjadi warisan. Maka sejatinya apa yang kita miliki sekarang dari harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Harta yang kalian miliki sekarang adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kalian menjadi khalifah, kalian menjadi orang yang mengelola harta tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana kita mengelola harta tersebut, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka tidak heran sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka memiliki harta, mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dari sebagian harta mereka. Mereka mewakafkan sebagian harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan supaya ketika jasad mereka telah tiada, jasad mereka telah berkalang tanah, mereka mendapatkan aliran pahala di sebuah alam yang bernama alam barzakh sampai hari kiamat kelak, yang mungkin akan berumur ratusan tahun atau ribuan tahun atau puluhan ribuan tahun, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini yang bisa khotib sampaikan pada sidang Jumat kali ini. Semoga kita bisa meneladani sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bersedekah, dalam mereka mewakafkan harta mereka. Dan ingat
bahwasanya satu hal yang disesalkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia, bahwasanya mereka ingin dihidupkan sekali di dunia untuk mereka bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah, hadirin, sedekah, kata Nabi apa? As-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Maka dikatakan as-shadaqah terambil dari kata as-sidqu, yaitu bukti kejujuran dan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa meneladani sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berinfak, bersedekah dan berwakaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal tersebut adalah amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan riya ataupun sum'ah, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala yang mengalir setelah kematian kita adalah pahala yang bermanfaat dan menjadi peneman kita sampai hari kiamat kelak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma la tadhar dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitahu ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin, waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin, waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadhihi al-baldah baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna tilawatal Qur'ani ana al-laili wa atrafan nahari ya rabbal alamin. Allahumma ij'al tasadduqatina lillahi ya rabbal alamin. Allahumma ahsin khawatima a'malina, Allahumma ahsin khawatima a'malina, Allahumma ahsin khawatima a'malina, waj'al a'malana salihatan laka ya rabbal alamin, wa hiya jariyatun lana ba'da mamatina. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbaru thumma aqimis shalah.